Saya akan mengkaji tentang judulnya begini. Ketika waktu sholat tiba, itulah terminal pengisian jiwa. Nah, Ketika waktu sholat tiba, itulah terminal pengisian jiwa. iya. Nah, Insya Allah. nah, apa yang saya katakan ini bersumber dari buku As-Sholatu Al-Hayatu fi Mikhrabis Sholah yang kemarin sudah saya kutip. Pernah disampaikan Ya, itu nggak apa-apa, ini bagian-bagian aja. Saya kutip pelan-pelan. Al-Hayatu fi Mikhrabis Sholah, karya Syekh Mustafa Masyhur. Syekh Mustafa Masyhur, Al-Hayatu fi Mikhrabis Sholah. Luar biasa ini buku ini. Al-Hayatu fi Mihrabis Sholah. Ya, di situ dia mengatakan setiap waktu sholat sebenarnya itu adalah terminal pengisian jiwa. Ya, maka ketika sampai pada saatnya pengisian jiwa itu jangan sampai terlalu lama. Kalau terlalu lama, kalau udah waktunya diisi, kok tidak diisi, maka ganti setan masuk. Nah, itu sudah ditakar. Pengisian jiwa itu, pengisian penguatan roh itu sudah diukur. Antara subuh sampai sekian, itu sudah ada ukurannya semua Allah. Iya. Antara berselangnya waktu ini ya, Bro. Ya, itu sudah telah itu berarti saat pengisian. Nah, cepat diisi. Cepat diisi. Kalau enggak nanti dimasuki setan itu tadi ya. Setan. Astagfirullah. Nah, oleh karena itu, bagi yang mengerti ini, maka dia ketika ada waktunya sholat, dia cepat. Ya toh? Jadi kalau ada waktunya sholat, dia cepat. Kenapa? Ini waktunya ini. Nanti kalau bergeser beberapa, ini berbahaya ini. Astagfirullah. Gitu. Berbahaya. Ya, gitu. Jadi kalau ini penting ini. Kalau nanti dimasuki, maka menjadi diisi oleh syaitan. Jiwa kita, jiwa oplosan akhirnya. Ada. Nah, di sini oleh beliau ini, Syekh Mustafa Masyhur ini, Syekh Mustafa Masyhur mengatakan, nah, hanya orang-orang yang jika orang tidak mengerti tentang waktu sholat adalah waktu pengisian jiwa, maka dia sholatnya ditunda-tunda. Ya Allah. Malas. Dan ketika menunda-nunda sholat, itulah tandanya dia orang munafik. Astagfirullah. Tandanya munafik ya. Iya. Astagfirullah. Iya. Tandanya munafik. Terus, nah ini ayatnya ini. Silakan dibaca surah Al-Baqarah 142. Surat Al-Baqarah ayat 142. Iya. Ini ya, Prof ya. Ada ayatnya. Ya, ada ini, Prof ya. Ya, gimana coba ini? Saya kulus sufaha uminan nasi. Kok ini? 142? 142 ya, Prof ya. Ini ku, Prof. Surat Al-Baqarah. Apa An-Nisa ya? An-Nisa. An-Nisa. Surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ini, Prof ya. An-Nisa 142. Coba. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Gitu ya, Prof. Iya, betul itu ya. Saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ. Sungguh tanda-tanda orang munafik itu selalu menipu Allah. Ya Allah. Ya, menipu Allah. Dia menyatakan iman tapi ternyata tidak iman. Menyatakan
menghadapkan wajah sepenuhnya pada Allah taat, ternyata enggak. Ya Allah. Wa huwa khadi'uhum. Kalau karena kamu menipu Allah, maka Allah akan membalas tipuanmu. Dibalas. Dibalas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan orang munafik itu jika menjalankan sholat itu kusala, malas. Ya Allah. Mengapa kok malas? Mengapa dia kok tidak cepat-cepat itu? Dia tidak ngerti nih bahwa waktu tiba itu waktunya pengisian jiwa. Diumumkan ini pengisian jiwa. Ya Allah. Awas, detik-detik berikutnya kalau nanti telat, setan masuk loh. Ya Allah. Ya Allah. Ini saya baru tahu ini. Surat An-Nisa ayat 142 ya. Ini saya baru tahu tafsirnya kayak gini nih loh. Ya Allah. Makanya kita harus banyak membaca ya. Kalau tanpa membaca nggak ada pengetahuan baru. Mengapa kok itu disebut Allah malas munafik? Iya sudah tahu bahwa ini pengisian jiwa, kok nggak cepat-cepat diisi. Diumumkan kan, mamanya gini, ini waktunya pengisian botol dengan madu, segera. Lalu tiba-tiba lama nggak diisi, kena hujan. Kena hujan sedikit, kemudian baru diisi madu, oplosan jadinya. Nggak ada khasiatnya. Ya, mukmin oplosan. Iya, Tuh, kamu salah, merasa berat. Ya Allah. Nah, tandanya merasa berat itu antara lain adalah jadi sholat itu dianggap sebagai beban. Kusala itu menganggap sholat itu beban. Beban ya. Nah, saya dan Mas Ishak ini sebetulnya juga dalam tertentu ya masuk ini kategori ini. Masuk kategori ya sama munafik ya saya ya munafik. Astagfirullah. Contoh ya. Mas Ishak kalau sudah sholat lega apa enggak? Lega, bro. Lega. Lah orang sebut lega itu berarti beban. Plong. Lah kalau plong itu berarti ada beban. Ada beban ya, bro, ya malahan ya. Astagfirullah. Alhamdulillah plong. Sudah sholat. Berarti kan beban. Dan selama ini seperti itu ya, bro. Ini beliau yang mengatakan gitu. Allah. Walaupun ya tidak sepenuhnya begitu. Kalau saya alhamdulillah sudah menyelesaikan tugas kewajiban. Tapi bagaimanapun ngomong gitu kan, lain dengan senang. Aduh, belum merasakan kenikmatannya, sesungguhnya sudah selesai. Wah. Nah, itu mukmin sejati. Ya Allah. Ya Allah. Innal munafiqina yukhati'una Allah wa huwa khati'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mengapa orang menunda salat? Ya, karena dia tidak ngerti bahwa ketika waktu tiba itu saatnya terminal itu adalah waktu pengisian jiwa. Terminal itu adalah terminal pengisian jiwa. Masya Allah. Oh, dia harus cepat ini. Iya. Kalau enggak nanti kita kemasukan payah ini. Bisa saja pada saat itu ada sihir atau apa, ain ya. Masuk itu tadi ya, bro. Nah, itu kemudian waktu mau masuk kita Allahu Akbar, enggak bisa. Ya Allah. Enggak bisa. Tapi kalau kita telat sedikit masuk. Wa idza qamu ila salat. Nah, menurut hadis Nabi itu menurut hadis Nabi orang munafik itu yang terberat itu adalah salat subuh dan isya. Salat subuh dan salat isya ini ya. Loh, kok isya ini, bro? Berarti salat jamaah subuh itu adalah bagian dari penghapus sifat-sifat munafik. Ini ya hadisnya itu. Laisa sholatun athqala 'alal munafiqina minal fajri wal 'isya. Tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik melebihi dari
sholat subuh dan isya. Ya Allah. Ya, itu ya. Nggih. Walau ya'lamuna ma fihima. Ini hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah ya. Andaikan orang-orang munafik itu tahu apa keuntungan besar sholat tepat waktu pada waktu isya dan fajar itu, subuh itu, la atauhuma walau habwan. Pasti mereka cepat-cepat datang walau habwan, sekalipun datangnya harus merangkak. Ya Allah. Injih. Ya, saya mau ajak dulur-dulur semua itu, ketika sudah diumumkan ini waktunya pengisian, gitu? Pengisian air madu, ya, pengisian madu, botol, silakan cepat botol bawa sini diisi. Segera ini. Nanti kehabisan aki loh, kehabisan air aki loh. Masya Allah. Gitu? Nah, nanti kalau kehabisan air aki dipakai jalan gimana? Nggak bisa. Gitu? Radiator, air untuk mobil tuh. Radiator. Ini waktunya pengisian. Kalau nggak diisi, jalan terus. Panas overhead. Ya. Ini waktunya pengisian jiwa. Kok nggak segera diisi? Panas. Iya. Meledak. Nggih. Nah, oleh karena itu jangan menjadi muslim yang jiwanya oplosan tadi itu. Karena apa? Sudah telat terus nggak diisi. Ini bagi yang tidak ada halangan. Tapi kalau kita umpamanya di sini ada tamu jauh-jauh ya dari Jakarta naik mobil jauh, lalu datang menjelang waktunya sholat. Orangnya itu kelelahan lah, terus dia mengatakan saya tidak bisa lama Pak, karena saya mampir sebentar aja pokoknya ketemu, saya ditunggu di sini. Nah nanti kalau kita sholat kan nggak enak, maka menghormati tamu itu tidak apa-apa, karena menghormati tamu tadi itu ya sudah diisi pengisian kebaikan juga. Hatinya sudah diisi. Ya Allah ini waktunya pengisian, tapi mohon maaf ya Allah saya tunda karena saya juga ibadah. Sama-sama ibadah. Kalau nanti ditinggal sholat gimana? Waduh ini saya sudah ditinggal pesawat Pak. Mengecewakan. Ya Allah. Ya banyaklah yang begitu itu. Ada orang kecelakaan di depan rumah, atau ini waktunya adzan, masa kita tinggal? Ya toh? Masa kecelakaan terus maaf ya Mas, saya jamak dulu ya Mas. Nah, Islam itu tidak seketat itu. Ini hukum umum. Kemudian perkecualian itu silakan, tidak apa-apa. Makanya dibuat rentang. Zuhur itu antara ini sampai sekian. Di sini walaupun tengah masih boleh. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa agama itu tidak merepotkan, gitu toh. Bisa saja di sini ada alasan ini. Cuma saya mengajak yang sholat tepat waktu adalah jika tidak ada sesuatu yang menghalangi, yang penting. Insya Allah. Ya Allah. Nonton sepak bola. Iya, adu penalti. Iya, apalagi malam ya, Bro. Iya. Adu penalti diteruskan apa enggak ini? Masya Allah. Ya Allah. Jadi hidup itu intinya tantangan. Dan mulai hari ini kita harus tahu itu tantangan. Sekarang kita diuji. Mana yang kita dahulukan? Panggilan Allah, panggilan bola, panggilan Allah, panggilan WA, ya kan gitu. Panggilan Allah, panggilan TikTok, seluruh kita diuji, setiap saat kita diuji. Allah ya karim. Jangan sampai. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ini ayat surat An-Nisa 142 tadi itu. Dan mereka ini tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Atau disebut sholatnya itu sedikit, tergesa-gesa, malas, cepet-cepet aja. Cepet. Wong gimana nggak cepet Wong? Tunggu saya sholat ya sebentar. Sebentar. Tapi ngobrolnya lama. Allah, astagfirullahaladzim. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ya Allah. Musa lah yurauna nasa itu. Jadi ini
Coba dibaca lagi tuh An-Nisa Ya. tadi. Surat An-Nisa. Ada yang kurang ini Prof? Iya kurang lah itu. Yura'unan nas. Yura'unan nas ya. Benar. Coba. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa Iya betul. qalila. Kurang ini. Makanya saya tadi kurang ini. Saya baca lagi ya. Iya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yura'unan nas itu artinya pekerjaannya itu pencitraan. Pencitraan ya. Iya. Riak karena pencitraan ya. Iya. Ya Allah. Pencitraan. Pokoknya itu pencitraan. Yeah. Orang supaya tahu bahwa saya bla bla bla. Yura'unan nas. Makanya diviralkan di pencitraan. Ya, sholatnya malas, kemudian pekerjaannya pencitraan, flexing bisa juga, ya, pamer, dan kemudian zikirnya sedikit. Ya Allah. Surah An-Nisa 142. Surat An-Nisa 142 ini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghnina Allahumma akfina bihalalik wa aghnina amman siwak. Ya Allah, cukupilah kami, keluarga kami dengan yang halal. Amin ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak sehingga kami tidak bergantung dan meminta belas kasihan orang lain. Amin ya Allah. Amin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Amin. Ya Allah, berikan kami bimbingan untuk membuat keputusan dalam segala hal. Jauhkan kami dari kekecewaan di kemudian hari. Dan jauhkan kami dari siksa dunia dan siksa akhirat. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.